Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin semuanya, tadi kita sudah simak tasmi' surah Al-Mulk dari putra-putra Ustazah Eji Juyina Anfusiyah rahimahullah ta'ala dan putra Bapak Hari, di mana Ustazah Eji merupakan salah satu murid pertama saya dan yang telah mendahului kita wafat, memberikan teladan terbaik buat kita semuanya bagaimana tetap bersama Al-Quran sampai akhir hayat. Ini teladan yang baik yang patut kita ikuti dan kita contoh bagaimana amal-amal baik yang beliau lakukan sehingga beliau bisa istiqomah sampai akhir hayat. Karena seseorang akan meninggal dunia tergantung dengan kebiasaannya, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita tetap bersama Al-Quran, sedang membaca Al-Quran, sedang menghafal Al-Quran, sedang mengulang hafalan Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kemampuan kepada kita untuk memperdengarkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Ustazah Eji semoga Allah merahmati beliau, mengampuni beliau dan menempatkan beliau di surga Al-Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya, di kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Yayasan Rumah Tajwid Indonesia. Dan tadi juga kita sudah dengarkan bersama testimoni dari beberapa peserta bapak-bapak, yang salah satunya adalah Pak Agung, yang beberapa kali atau sering saya sebut nama beliau di kesempatan kuliah umum karena beliau yang dahulu terekrut secara tidak sengaja di tahun 2008 waktu kita Rumah Tajwid sebelum bernama Rumah Tajwid mengadakan pelatihan, dan beliau satu dari berapa peserta? Satu dari 2 peserta yang hadir, yang target awalnya 30 peserta pelatihan. Pak Agung salah satu dari 2 peserta tersebut. Semoga Allah istiqomahkan kita dan Pak Agung juga untuk selalu bersama Al-Quran. Hadirin semuanya, pada tahun 2008 alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saya beserta beberapa teman yang lain sempat melaunching lembaga di Depok, tepatnya di Jalan Jeruk Raya, ngontrak di rumah Haji Suwandi waktu itu. Dan pada Februari 2008 saya mencoba merekrut beberapa peserta untuk saya didik sebagai calon-calon guru. Waktu itu khusus untuk akhwat saja, dengan asumsi yang ikhwannya, bapak-bapaknya bisa dihandle sendiri. Dan alhamdulillah program itu akan dilaksanakan 1 tahun, namun kemudian berjalan sampai hari ini tetap terus berjalan. Program pendidikan guru Al-Quran 1 tahun. Yang mendaftar waktu itu ada sekitar belasan orang dan kita coba seleksi, alhamdulillah yang terekrut ada sekitar 10 atau 9 orang, dan di antara mereka yang kemudian melaunching lembaga ini adalah Ustazah Endah, Ustazah Esi, Ustazah Eji rahimahullah ta'ala, dan Ustazah Deti yang sampai hari ini masih bergabung bersama kita semuanya di Rumah Tajwid. Itu awal mula kami mencoba mendirikan lembaga, namun waktu itu masih menginduk ke yayasan lain di Jawa Tengah. Dan pada tahun 2010 kami sepakat untuk membentuk yayasan sendiri dengan nama Yayasan Rumah Tajwid Indonesia yang kita launching pada 6 Juni 2010. 6 Juni 2010. Alhamdulillah hari ini hampir 7 tahun kami memiliki nama Rumah Tajwid. Alhamdulillah
Peserta sudah banyak, tetapi fasilitas masih apa adanya. Bagaimana Bapak-bapak yang peserta lama, kira-kira gimana rasanya? Perlu ruangan AC? Perlu tempat yang lebih luas? Perlu? Ya, kalau dibilang perlu mungkin perlu. Tapi mendesak atau tidak? Kalau mendesak, insya Allah Allah akan berikan solusi. Tapi kalau nggak mendesak, lama boleh jadi ya. Semoga peserta pada mendesak untuk punya tempat yang lebih luas, mendesak supaya tempatnya lebih representatif dan bisa lebih enak. Mudah-mudahan didesak sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi supaya kita punya tempat yang lebih luas insyaallah. Idza dhaqal amru ittasa'. Demikian dalam kaidah usul fikih, suatu perkara jika sudah sampai titik klimaks sempitnya, maka perkara itu akan menjadi luas hukumnya, maka akan ada kemudahan insyaallah. Kita punya program reguler sebagaimana yang bapak-bapak ibu-ibu semuanya ikuti, seminggu sekali. Kemudian kita juga ada privat, kemudian ada program tahfidz intensif yang diasramakan, ada gerakan Maharaja ngaji Quran, gemar ngaji Quran, dan ada online. Dan yang terakhir insya Allah kita coba akan kelola, belum berjalan, Akademi Pendidikan Guru Al-Quran atau Akademi Guru Al-Quran. Insya Allah semoga Allah mudahkan dan Allah berikan kita kesempatan untuk dapat membina lembaga ini. Ya, berkaitan dengan level, mungkin ini perlu dijelaskan, selama ini kayaknya nggak dijelaskan levelnya apa saja sih gitu. Saya berada di level apa sih, meskipun tadi di depan disampaikan oleh Ustadz Pompi, bukan hal yang penting sebenarnya level ini, karena sebenarnya sampai level yang paling atas pun kita tidak boleh berhenti, artinya belajar kita seumur hidup. Sebagaimana Pak Agung katakan, waktu saya tanya waktu itu mau belajar berapa lama, saya mau coba 4 bulan. Terus bulan berikutnya, setelah 4 bulan berjalan, saya tanya mau daftar ulang lagi enggak? Mau Ustadz gitu. Periode berikutnya enggak saya tanya, beliau nanya, boleh enggak kalau saya lanjut lagi? Dan alhamdulillah beberapa periode ikut, tapi kemudian menghilang. Tadi kembali lagi tahun berapa Pak Agung? Alhamdulillah kembali lagi, dan sekarang jadi belajar bersama Ustadz Muhammad Afgan. Dulunya sekelas sama Ustadz Muhammad Afgan tuh, satu kelas. Sekarang yang ngajar Ustadz Afgan. Alhamdulillah, insya Allah semoga istiqomahkan mereka dan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ada pemula yang kita beri nama tamhidi. Tamhidi artinya pemula. Pemula ini belum tahu huruf, masih terbata-bata, ketukar-tukar huruf, itu di level tamhidi. Kemudian level berikutnya ada i'dadi, persiapan atau lanjutan dari yang awal. Bagi peserta yang lancar tapi masih banyak yang salah-salahnya, standar kita bukan lancar tetapi benar. Jadi tidak cukup dengan lancar, nggak cukup dengan lancar tapi harus benar. Kalau sudah bisa benar, insya Allah lancar ikut, lancar bakal ikut insya Allah. Lancar mah tergantung jam terbang kita, seberapa banyak intensitas kita bersama Al-Quran, maka kita pun akan lancar. Baik baca ataupun juga hafalan kita, bacaan atau hafalan kita tergantung dengan intensitas kita bersamanya. Kalau kita sering ulang itu hafalan, insya Allah akan lengket. Tapi kalau nggak diulang-ulang, ya kudu nyari lagi, mencari lagi, menghafal lagi. Dan hafalan Al-Quran merupakan aset termahal bagi kita. Jika kita merasakan bahwa itu aset termahal, insya Allah kita akan jaga supaya kita tetap hafal. Yang harus kita ingat bahwa kita menghafal bukan hanya untuk dunia. Ujiannya bukan hanya di dunia, tetapi ujian hakikatnya nanti di akhirat. Ketika kita diminta, yuqalu li sahibil Qur'an iqra', dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, iqra', bacalah. Semoga kita masih mampu untuk memperdengarkan hafalan Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Lanjutannya, kemudian berikutnya ada takmili. Takmili ini boleh jadi udah lancar, tapi ternyata perlu pematangan. Jadi di takmili, dan boleh jadi bapak-bapak semuanya berada di level takmili ini berperiode-periode. 4 bulan ini masih takmili, berikutnya takmili lagi, takmili terus itu takmili. Nama juga penyempurnaan ya.
Penyempurnaan boleh jadi beberapa periode, ada yang mungkin perlu 1 periode saja, 4 bulan maksudnya, mungkin ada perlu lebih dari itu. Sebenarnya proses belajar yang ketemu seminggu sekali itu sangat tidak memadai untuk kita bisa ahli, bisa membaca dengan baik. Yang terpenting adalah bagaimana kita praktek di luar jam kelas itu. Jadi kalau setoran cuma 10 menit, seminggu sekali ketemu 10 menit, bacaan dikoreksi, mungkin minggu depan sudah lupa lagi, mungkin sudah keluh lagi gitu. Baik, ada berikutnya, level berikutnya tahsini. Tahsini atau tahsin perbaikan disertai dengan teori-teori. Ini yang nggak mau teori-teori mungkin nanti bisa ke level yang berikutnya, tidak perlu teori tapi menguasai bacaan dengan baik, level talaqi. Talaqi ini kita akan capai target minimum orang membaca Al-Quran. Apa target minimum orang membaca Al-Quran? Belajar membaca Al-Quran, membaca 30 juz dari Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas surah An-Nas, di depan guru dikoreksi huruf-hurufnya, dikoreksi berhenti di mana, ngulang lagi dari mana, dikasih saran, kasih masukan. Itu baru batas minimum belajar membaca Al-Quran. Jadi kalau sudah selesai buku mutqin, jangan kemudian puas dengan itu, masih ada lagi. Kita perlu baca 30 juz di depan guru, dikoreksi huruf-hurufnya, dikoreksi berhenti di mana dan ngulang lagi dari mana. Berikutnya ada tahfiz. Nah, itu tahfiz kalau mau menghafal. Bagi yang mau menghafal, siapa yang mau menghafal? Yang mau hafal. Kalau menghafal mungkin susah. Yang mau hafal, siapa yang mau hafal? Tunjuk tangan. Ya, saya tuh. Masya Allah, semoga Allah mudahkan yang tunjuk tangan. Coba lagi. Ya Allah, saksikanlah, mudahkan saudara-saudara kami yang angkat tangan ingin hafal ini untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Siapa yang mau? Insya Allah Allah istijabah dan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kunci pertama sebenarnya menghafal itu adalah mau. Kalau nggak mau, nggak mungkin bisa hafal. Kalau mau, jujur karena Allah, insya Allah Allah akan berikan solusi. Fa idza azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Demikian di surah Muhammad ayat 21 Allah tegaskan, fa idza azamal amru, orang kalau sudah punya tekad, falau sadaqullah, jujur karena Allah, lakana khairan lahum, pasti hasil akhirnya baik. Jadi perlu tekad, perlu kejujuran, jujur di hadapan Allah, maka insya Allah bisa menghafal. Demikian ya insya Allah. Kemudian pembelajaran kita menerapkan metode belajar dengan talaqi. Demikianlah aturan baku orang belajar membaca Al-Quran itu, belajar langsung kepada guru. Tidak mungkin orang otodidak. Meskipun dengan sarana sekarang ada video, ada YouTube dan seterusnya, tapi itu semua sarana pembantu saja, membantu kita supaya bisa lebih bisa. Namun bagaimanapun belajar membaca Al-Quran harus dengan guru. Kenapa harus dengan guru? Karena guru akan mengoreksi, akan memberitahu bagaimana yang benar. Demikianlah fungsi guru. Ini kalau guru nggak ngasih contoh, murid nggak pernah baca, terus ngapain? Atau sekedar nonton saja. Membaca Al-Quran pada hakikatnya adalah praktek. Praktek. Kalau nggak praktek nggak bisa-bisa. Dan harus punya kemauan tadi. Baik. Jadi talaqi. Talaqi itu apa? Seorang murid belajar kepada guru, gurunya belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya, sampai ke generasi sahabat radhiyallahu anhum, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke malaikat Jibril alaihissalam, sampai ke Allah azza wa jalla Rabbul Izzah. Demikianlah anjuran kita membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran ini terjaga kemurniannya melalui talaqi dari seorang guru ke murid, ke muridnya dan seterusnya sampai kepada kita semuanya. Maka hadirin semuanya yang belajar di sini, karena talaqi tadi, belajar dengan siapapun di rumah tajwid, dengan ustadz siapapun atau ustadzah siapapun, insya Allah sama dengan belajar dengan saya. Jadi bagi yang tidak punya kesempatan untuk belajar kepada saya namun belajar kepada guru-guru di rumah tajwid, insya Allah
itu juga belajar kepada saya karena mereka adalah para murid-murid saya. Kecuali nanti kalau sekiranya ada yang mau gabung ikut saya, mungkin nggak tahu ada seleksinya nggak nih? Ada seleksinya nggak? Sebenarnya bukan masalah seleksi sebenarnya, tetapi karena as-sibaq, karena siapa yang sudah lebih dahulu. Ini kuotanya udah penuh duluan soalnya. Yang belajar ke saya waktunya udah penuh sehingga tidak mungkin lagi nerima. Kalau sekiranya saya mampu ini semua peserta, saya mau ajar sendiri. Tetapi waktunya nggak cukup, nggak mungkin mengedal semuanya. Sehingga sementara saya tidak menambah kelas lagi, nggak ada kelas-kelas baru, kelas yang lama saja. Kalau ada yang pensiun bisa dua ya, pensiun di dunia, pensiun ke akhirat. Ya, mau pensiun mana nih? Mau yang di dunia atau yang ke akhirat? Ya, kalau ada yang keluar, ada yang pindah, ada yang ini mungkin bisa dimasukin ke situ. Jadi kita semuanya insya Allah talaqi kepada guru, dan dalam proses pembelajaran kita ada rukun belajar membaca Al-Quran. Apa saja rukun belajar membaca Al-Quran? Pertama, guru menyampaikan teori-teorinya, menyampaikan bagaimana cara bacaannya. Lalu setelah itu guru akan mentalkin. Apa talqin? Talqin bukan hanya memperdengarkan la ilaha illallah kepada orang yang mau meninggal dunia, tapi talqin bacaan Al-Quran. Guru mencontohkan, murid mengikuti, itu talqin. Jadi misalnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim, guru melihat saya bagaimana mengucapkan huruf-huruf ini, guru murid juga mendengarkan, menyimak bagaimana bacaan ini, lalu murid mengikuti. Talqin. Itu yang kedua. Maka kalau ada gurunya nggak ngasih contoh, tidak memberikan talqin ini, tuntut rukun keduanya belum diberikan. Itu ya. Idealnya juga seorang guru pernah mentalqin kepada muridnya 30 juz, tapi mungkin agak berat sehingga bisa jadi talqin ini diturunkan pada standar murid baca kepada guru dan guru tidak memberikan komentar. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, waktu ketemu pertama kali nggak dikoreksi itu. Semakin hari ternyata semakin banyak yang dikoreksi. Kenapa tuh? Maklumatnya makin banyak, pengetahuannya makin banyak, yang dikoreksi makin banyak. Kalau dikoreksi itu berarti ada keseriusan baik dari murid atau dari guru. Baik, maka berikutnya murid mentasmi', memperdengarkan bacaan ataupun juga hafalan. Tempat sekarang kita menggunakan 8 rumah dan 4 masjid dengan 49 guru. 44 berada di Depok sini dan 5 guru lainnya tidak berada di Depok. 4 guru di Eropa dan 1 guru di Bandung untuk mengajar kelas-kelas online. Kemudian kita punya peserta reguler 1954 orang, dan kemudian totalnya tadi disampaikan oleh Ustaz Afgan 2010 peserta. Ada 351 kurang lebih peserta online atau mendekati angka 400 peserta online. Sementara waktu kita baru kelola online yang luar negeri. Insya Allah menyusul dalam waktu dekat kita akan buka kelas online dalam negeri. Tapi yang di Depok kayaknya enggak ya. Di Depok datang langsung aja lah. Kalau ini kelas online dengan adanya sinyal internet yang memadai, orang banyak tuh yang pengen belajar secara online saja di rumahnya. Nggak perlu datang, nggak perlu macet-macet, tapi bisa belajar. Tapi bagaimanapun yang ketemu langsung itu lebih utama dibandingkan dengan yang online. Maka yang online itu kita gunakan untuk dalam kondisi darurat, orang nggak bisa ketemu, maka sementara waktu pakai online. Gitu ya. Dan yang online juga, yang luar negeri juga, bagaimanapun tetap harus ketemu darat juga. Fa insya Allah subhanahu wa ta'ala nanti guru-guru bisa mendatangi para murid-muridnya dimanapun mereka, yang di Australia, yang di Eropa, yang di Amerika, atau di benua-benua yang lainnya insya Allah subhanahu wa ta'ala. 351 ini juga kita punya cabang rumah tajwid luar negeri yang sementara ini dikelola oleh saudara-saudara kita di Jerman. Di sana pusatnya, untuk yang luar negeri semuanya ke Jerman, kiblatnya ke Jerman semuanya. Kiblat apa ya?
pusatnya ke Jerman, sementara waktu itu ke Jerman. Dalam waktu dekat insya Allah mereka akan ada tempat-tempat yang memerdekakan diri. Australia akan bikin sendiri cabang Australia yang semoga Allah SWT mudahkan dan Allah berkahi kita semuanya. Ada berkan, ada gemar 147 orang. Nah, untuk pengembangan kita coba membebaskan tanah-tanah dan membeli rumah-rumah. Sebenarnya pengen tempat yang lebih luas, mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Sedang mengincar tempat di daerah Bogor, tapi mungkin programnya bukan program kita ya, mungkin program pesantren. Ini bapak-bapak ibu-ibu mau nyantri, mau mondok gak? Enggak kan ya? Ya berarti yang di Depok tetap seperti ini aja ya. Nanti yang di Bogor ada yang jauh-jauh mungkin buat pondok bagi yang mau mondok, yang mau nginep gitu ya, sebulan gitu, apa 2 bulan. Mau nggak bapak-bapak? Mau? Iya. Katanya mau program 60 hari hafal Quran misalnya. Setelah itu masih ngafal nggak tuh setelah 60 hari? Hah? Orang yang sudah 10 tahun, 20 tahun hafal Al-Quran saja itu harus mengulang. Apalagi ini cuma puluhan hari. Ustadz Taufik Hamim Effendi itu senior saya. Dulu di masa saya baru mulai menghafal juz 30, 29, juz 28, beliau sudah mengajar, sudah hafal duluan 30 juz. Dan Ustadz Taufik ini punya keluarga, orang tua, dan ya orang tuanya orang tua yang soleh insya Allah. Dari keluarga beliau Ustadz Taufik, kakaknya Ustadz Arifin, adiknya Ustadz Hidayat Hamim Effendi, teman saya, sahabat saya ketika kuliah di Timur Tengah, dan adiknya lagi ada Mbak Sri Wahyuni. Berempat ini semuanya hafal Quran di masa sebelum kita tahu menghafal Quran. Sebelum ada orang semangat baca hafal Quran, beliau sudah hafal duluan. Mereka ini. Ustadz Taufik nanti insya Allah akan mengisi acara kita ini. Harusnya jam 9 tampil, tapi karena ada pergeseran waktu, ya berarti geser juga selesainya. Jangan-jangan jam 2 baru selesai ntar ya. Insya Allah beliau bisa berbagi bagaimana pengalaman beliau berinteraksi dengan Al-Quran dan bagaimana keluarga beliau di tahun 90-an sebelum ada lembaga-lembaga Quran. Sebelum ada ceramah di TV bahwa menghafal Quran itu bagus, ada fadilah, ada keutamaannya, belum ada waktu itu. Tapi mereka sudah lebih dahulu hafal. Semoga kita semuanya bisa menyusul menjadi para hufaz Al-Quran, para penghafal Al-Quran yang mungkin yang dapat menjaga hafalan insyaallah. Kita sudah punya tempat sendiri yang di Jalan Jeruk 3 nomor 112 itu punya sendiri, dan yang di Jeruk 4 nomor 97, betul ya? 97 ya? Itu juga punya sendiri, punya rumah tajwid. Itu atas bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya melalui wakaf tunai. Semuanya dana-dana wakaf tunai, tidak ada 1 rupiah pun yang tidak disalurkan ke sini, karena untuk operasional, pembiayaan segala macam, pamflet segala macamnya tidak diambil dari dana wakaf itu. Insya Allah amanah kita sampaikan kepada yang berhak untuk membeli tanah tersebut. Kita juga sedang dalam sedang membeli rumah di Jalan Delima, betul Delima ya? Delima 2 nomor 54, sudah kita kasih DP, sudah tanda tangan perjanjian pelunasan insya Allah, dan sepertinya perlu uluran tangan dari bapak-bapak ibu semuanya. Barangkali ingin berwakaf tunai, nanti bisa transfer ke rekening ini atas nama Yayasan Rumah Tajwid Indonesia, rekening nomor 1570003292977. Bisa transfer juga, nanti bisa hubungin para guru masing-masing insya Allah SWT. Seberapapun insya Allah semoga menjadi sedekah dan amal yang mengalir sampai ke akhirat nanti insya Allah SWT. Nah, ini pengumuman selama Ramadan kegiatan pembelajaran reguler ibu-ibu dan bapak-bapak diliburkan. Jadi ini pertemuan sekali ketemu atau 2 kali ketemu sebelum Ramadan, habis itu libur. Tetapi liburan itu bukan libur begitu saja, kita adakan program yang sudah sejak 6 tahun yang lalu kita selenggarakan, yaitu Iramaku, Indahnya Ramadan Bersama Al-Quran. Dan tahun ini insya Allah agendanya talqin saja, talqin plus tadabbur surah Al-Hujurat. 2 kali pertemuan.
2 kali pertemuan, nanti bisa mendaftar kepada ketua kelas masing-masing, dikoordinir di kelas masing-masing untuk ikut iramaku ini. 2 kali pertemuan dengan durasi seminggu sekali, 1,5 jam 90 menit. Kemudian di bulan Ramadan ini juga nanti akan ada kegiatan Rumta Peduli, Rumah Tajwid Peduli, berupa pembagian sembako untuk masyarakat yang fakir, miskin dan du'afa di sekitar Rumah Tajwid di Depok, yang akan kita laksanakan pada tanggal 12 dan 13. Ya, betul ya? 12 dan 13 Juni. 12 dan 13 Juni insyaallah subhanahu wa ta'ala. Penggalangan dananya dari sekarang sampai tanggal 6 Juni insyaallah. Ini iramaku, nanti bisa didapat dari share guru masing-masing pamflet-pamflet ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini penggalangan sedekahnya, transfernya bukan ke rekening yang tadi ya, ada rekening khusus 157000044562990. Bisa transfer ke sini atau bisa menghubungi ketua kelas atau guru-guru kelas masing-masing, dan insya Allah kita akan bagikan dalam bentuk sembako pada tanggal 12 dan 13 Juni insya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hadirin semuanya, insya Allah kita akan simak bersama pemaparan dari Ustadz Taufik Hamim Effendi. Beliau juga sama-sama dengan saya di Yayasan Muntada Ahlil Quran yang kami dirikan pada tahun 2008 atau 2009, bertempat di Jatiwaringin. Tapi karena saya kemudian jarang datang, akhirnya saya minta mundur saja dari yayasan tersebut, Yayasan Muntada Ahlil Quran, yang bagiannya di sana di Bekasi dan sekitarnya dikelola oleh Ustadz Taufik Hamim dan teman-teman di Muntada Ahlil Quran. Maka kalau ada ibu-ibu, saudara-saudaranya di Bekasi, kayaknya bisa daftar aja di Muntada Ahlil Quran. Ini lembaga yang saya dan beliau dan juga teman-teman dulu dirikan di Jatiwaringin. Demikian hadirin semuanya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Insya Allah semoga kita bisa jumpa lagi. Pingin sebenarnya kita bikin acara, ibu-ibu nuntut supaya ada acara pertemuan rutin kajian dengan saya. Mudah-mudahan nanti bisa kita selenggarakan kajian bulanan misalnya seputar tadabbur Al-Quran. Sementara ini tadabbur Al-Quran baru terselenggara untuk peserta di luar negeri yang rutin dilaksanakan di secara online. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semuanya, dan Allah mudahkan lidah kita mengucapkan, membaca Al-Qur'an dengan fasih, dengan sahih, tanpa menambahi, tanpa mengurangi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita untuk dapat menghafal Al-Qur'an 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.